Ponsel di tangan. Kirana terasa panas dari panggilan tak terjawab yang tak terhitung jumlahnya. Sudah 3 hari Bima tidak bisa dihubungi. Dia pergi tugas ke Siberia, seharusnya kembali lusa kemarin. Setiap detik keheningan di ujung sambungan telepon terasa mencekik hati. Kirana seperti cekalan es. "Mama, kenapa Mama sedih?" Suara lirih Dimas yang berumur 5 tahun membuatnya tersentak. "Mama, tidak sedih, sayang. Kenapa kamu belum tidur?" Kirana mencoba memaksakan senyum, tetapi bibirnya tak menurut. Bocah itu menghela napas, berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Dimas tidak tahu ada sesuatu yang terjadi pada papanya. Bima memang jarang berkomunikasi dengannya, dan selama 6 bulan terakhir, hampir tidak pernah masuk ke kamarnya. Ketidakhadiran papanya tidak mengubah apapun dalam kehidupan sehari-hari Dimas sebagai anak, dan itu terasa menyakitkan. Kirana menelepon perusahaan tempat suaminya menjadi managing partner. Bima pernah bilang mereka membuka pabrik baru di Siberia. Dia berhasil menghubungi direktur utama, Widodo. "Selamat siang Bapak Widodo," ucapnya cemas, berusaha keras menjaga suaranya tetap tenang. Dia pernah menghadiri acara perusahaan dan mengenalnya. "Saya ingin bertanya tentang tugas suami saya. Saya tidak bisa menghubungi Bima. Dia seharusnya sudah pulang 3 hari yang lalu." "Tugas apa?" Suara direktur itu terdengar sangat terkejut. "Kirana, Anda bicara tentang apa?" Kirana hampir menjatuhkan ponselnya. "Bukankah perusahaan Bapak akan membuka pabrik di Irkutsk?" "Tidak, kami tidak punya pabrik di Irkutsk dan tidak ada rencana ke sana." Dan Bima memberitahu bahwa dia akan mengambil cuti tanpa gaji selama 2 minggu. "Kirana, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda katakan." "Cuti?" bisik Kirana sambil memutus panggilan. Dia perlahan duduk di sofa, menutupi wajah dengan tangan. Kebohongan Bima kali ini sudah keterlaluan. Dulu dia setidaknya menggunakan alasan, sekarang dia tidak pulang sama sekali, mematikan ponselnya. Ini sangat memalukan. Tentu saja, dia seharusnya pergi lebih awal saat pertama kali curiga ada perselingkuhan. Tapi demi Dimas, Kirana bertahan. Bima bisa menjamin kehidupan anak yang berkecukupan. Jika dia pergi, Kirana harus menanggung semuanya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan dan bagaimana itu akan memengaruhi Dimas. Tapi ada alasan lain. Dia terus mencintainya, terlepas dari perilakunya yang menjijikkan. Tapi sekarang, dia harus membulatkan tekad. Cukup sudah direndahkan. Saat itu juga ponselnya berdering. Widodo menelepon kembali. "Kirana, ini saya lagi. Ada seseorang menelepon saya." Direktur itu bicara cepat dan terbata-bata. "Ya, Bima memang di Siberia tapi bukan di pabrik. Menurut saya ini mungkin lebih baik dibicarakan langsung. Mungkin saya bisa ke tempat Anda sekarang?" Kirana setuju. Dia segera merapikan rumah sebisanya, lalu mulai menunggu. Kantor perusahaan Bima tidak jauh dari sana. Tidak lama kemudian bel pintu berbunyi. Widodo masuk. Mereka duduk di sofa. Keheningan panjang dan menyiksa pun terjadi. Direktur itu seperti tidak bisa menemukan kata-kata. "Kirana," dia memulai, menarik napas dalam-dalam. "Begini, Bima, dia pergi ke Irkutsk, ke Danau Baikal, untuk naik snowmobil di atas es. Dia dan teman-temannya sering pergi ke sana." Kirana mendengarkan dengan terkejut detail baru dari kehidupan suaminya. "Ya, tapi sekarang masalahnya bukan itu. Seorang rekan kerja masuk tepat setelah panggilan Anda dan memberikan informasi dari Irkutsk. Di sana sekarang ada sedikit peningkatan suhu. Naik snowmobil tentu saja dilarang dalam kondisi seperti itu. Tapi apa? Katakan saja." Kirana tidak bisa menahan diri, seluruh tubuhnya terasa membeku. Tapi Bima tetap memutuskan untuk turun ke es, dan dia tenggelam. "Bagaimana mungkin?" Kirana memucat, merasakan seolah bumi di bawah kakinya runtuh. "Kirana, Anda kenapa? Perlu ambulans?" Widodo bertanya panik. "Tidak perlu. Dia meninggal." Masalahnya, itu terjadi bukan di danau itu sendiri, tapi di sungai kecil di dekatnya. Ada arus bawah air yang kuat di sana. Jenazah Bima belum berhasil ditemukan sampai sekarang. Tapi, tim SAR bilang, kemungkinan dia ditemukan hidup
Tidak ada. Kirana merasa seperti disetrum. 15 menit yang lalu, dia mengutuk Bima, memutuskan untuk pergi. Dan sekarang dia mengetahui bahwa suaminya meninggal. Dia menatap kosong. Di depan matanya seperti film bisu, melintas cuplikan kehidupan mereka. Widodo membawakannya segelas air. Saya janji, dia menenangkan. Perusahaan akan membantu Anda dengan warisan dan semua masalah hukum. Tapi bagaimana mungkin jika jenazahnya tidak ditemukan? Jangan-jangan dia sebenarnya masih hidup? Kirana bertanya putus asa, berpegangan pada harapan tipis. Itu bisa terjadi. Seseorang bisa dinyatakan meninggal, bahkan tanpa penemuan jenazah. Saya mengerti ketidakrelaan Anda menerima kehilangan ini. Tapi saya diyakinkan bahwa tidak ada kemungkinan selamat sama sekali. Maafkan saya. Kirana sudah tidak mendengarkan lagi. Air mata mengalir deras dari matanya. Dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup. Dengan susah payah menenangkan diri, dia mengantar direktur itu pergi dan duduk di dapur. Mama, kenapa Mama menangis? Dimas masuk tanpa disadari. Apaan sih? Mama tidak menangis, matanya cuma berair. Kenapa kamu belum tidur lagi? Aku dengar Mama bicara sama Om-Om. Itu Om dari kantor Papa? Papa mana? Kirana terdiam. Apa yang harus dikatakan? Memberitahu anak 5 tahun tentang kematian ayahnya? Memberitahu bahwa dia sudah pergi ke surga? Dia memutuskan untuk mengulur waktu. Papa, pergi petualangan lagi seperti biasa. Hanya saja kali ini dia akan tinggal lebih lama. Apa yang dia lakukan di sana? Dimas berada di usia di mana pertanyaan datang tanpa henti, dan sekarang sangat sulit untuk menjawabnya. Dia sedang sibuk membuka dunia-dunia baru, menjelajahi gunung, danau, laut. Pokoknya dia bekerja sambil berpetualangan. Aku juga mau membuka dunia-dunia baru. Nanti kalau sudah besar, kamu bisa membuka apa saja yang kamu mau. Tapi sekarang kamu harus tidur. Kamu tahu, orang paling banyak tumbuh saat tidur. Jadi semakin cepat kamu tidur, semakin cepat kamu besar. Ayo, pergi ke tempat tidur. Bocah itu berjalan ke pintu, tapi tiba-tiba berhenti mendadak, berbalik, dan mengajukan pertanyaan yang belum pernah dia tanyakan selama tugas Bima yang sebelumnya. Papa pulangnya kapan? Mama, tidak tahu. Kirana susah payah menahan tangisnya. Tidak akan cepat, dia sedang dalam petualangan yang sulit dan lama. Dia sedang menyelesaikan tugas-tugas berat. Membuka dunia baru tidak bisa selesai dalam seminggu. Kamu tahu sendiri. Dimas mengangguk dan pergi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Kirana merasa sedikit lega suaminya hampir tidak pernah memberi perhatian pada anak mereka. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan menjelaskan kejadian itu kepada Dimas jika Bima adalah ayah yang penyayang. Sekarang ada kemungkinan anak itu perlahan akan melupakan papanya dan tidak akan bertanya lagi. Tentu saja, bertahun-tahun lagi, saat Dimas remaja, dia harus menceritakan kebenarannya. Tapi itu nanti. Sekarang yang utama adalah menjaga kesehatan mentalnya. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Perselingkuhan, kehidupan ganda, dan tingkah aneh Bima lainnya tidak mengurangi rasa sakit akibat kematiannya. Kirana sadar dia mencintai suaminya, tapi sekarang terasa sangat menyakitkan. Dia terperangkap dalam jebakan psikologis. Saat dia sudah mantap memutuskan untuk pergi, dia bisa meredam perasaannya dengan kemarahan dan sakit hati. Sekarang itu tidak bisa dilakukan. Dia tidak bisa marah pada seseorang yang sudah meninggal. Perselingkuhannya seolah terhapus. Dia mengenang momen-momen bahagia di awal hubungan mereka. Dia mengambil album keluarga. Setelah membalik halamannya, dia melihat foto. Mereka berdua di atas snowmobil di suatu tempat di Kaukasus. Saat itu suaminya mengajaknya bepergian. Dia profesional, bisa mengendarai snowmobil dengan mata tertutup. Kenang Kirana sambil menghapus air mata. Bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi? Ini tidak seperti dia. Tidak, sama sekali tidak seperti dia. Aku harus menunggu sampai jenazahnya ditemukan. Aku tidak bisa mempercayainya. Dia menutup albumnya. Selama beberapa menit terasa lebih ringan, tapi segera kepahitan luar biasa menyerbu. Dia hanya bisa menahan histeria dengan memikirkan putranya. Dia ingin lari, menelepon, berteriak, menuntut agar pencarian dilanjutkan.
Dia berpikir untuk menghubungi Widodo, tetapi berhenti. Apa gunanya? Dia tidak bisa memengaruhi pencarian, meyakinkan bahwa suaminya tidak mungkin meninggal secara konyol seperti itu, karena dia mahir mengendarai snowmobile. Itu konyol. Dia kembali mengendalikan diri. Waktu itu di Lopambadiadu, Kirana duduk, merasa hampa, hanya berharap bisa tertidur dan bangun, lalu melihat suaminya buru-buru pergi kerja, berbisik pelan. Sampai nanti, dan menghilang lagi. Dia minum valerian dan berbaring. Dia tidak bisa tidur, dalam benaknya terngiang pikiran. Berharap dan menunggu, berharap dan menunggu. Dia tidak ingin melepaskan suaminya. Dia rela melepaskannya dari keluarga, tapi tidak dari kehidupan. Valerian itu bekerja, dan Kirana akhirnya tertidur. Setiap hari frasa, berharap dan menunggu semakin jarang terucap. Bima secara resmi dinyatakan meninggal. Jenazahnya tidak pernah ditemukan. Widodo menepati janjinya, membantu dengan warisan, memberikan dukungan finansial, mencarikannya pekerjaan jarak jauh di perusahaan. Kirana menggabungkan mengurus Dimas dan mencari nafkah. Tapi dia tidak bisa melepaskan suaminya. Selama 3 tahun dia hidup dalam duka, menolak hiburan dan rekreasi. Dia hanya tersenyum untuk putranya. Dimas tetap menjadi satu-satunya alasannya hidup. 3 tahun berlalu. Di situs web agen perjalanan, ada seorang gadis tersenyum memegang tiket. Kirana menghela napas berat dan menekan beli. Dimas, panggilnya keras. Minggu depan kita terbang liburan ke Sochi. Selama 7 hari dia bersiap. Bukan hanya barang-barang, tapi juga secara psikologis, menerima kehidupan baru. Bukan lagi citra janda yang berduka, melainkan wanita yang hidup sepenuhnya. Waktu berlalu cepat, dan sampailah di bandara. Dia duduk di ruang tunggu. Terakhir kali di bandara adalah bersama Bima 5 tahun lalu. Kenangan datang menyerbu, tapi dia berhasil mengusirnya. Kirana menggandeng tangan Dimas. Di tengah kerumunan orang, mereka menuju pintu keberangkatan. Di sini lebih sedikit orang. Mereka duduk di dekat pintu keberangkatan. Kirana mengamati para penumpang. Kebanyakan orang terlihat ceria, terbang untuk berlibur. Sekelompok anak muda tertawa. 2 wanita paruh baya membalik halaman koran. Beberapa baris di depan, duduk sepasang. Seorang wanita berambut pirang dicat sekitar 25 tahun, dan seorang pria mengenakan topi lebar serta kacamata. Usianya tidak bisa dipastikan. Dia menundukkan kepala ke arah pasangannya, dan topinya menutupi wajahnya sepenuhnya. Pria itu antusias menceritakan sesuatu, tapi wanita itu hanya melihat ponselnya tanpa ekspresi. Kirana tidak mengamati lagi dan melihat ponselnya. 15 menit kemudian pengumuman boarding terdengar. Kirana dan Dimas menemukan tempat duduk mereka. Dimas duduk di dekat jendela, mamanya di sampingnya. Dimas, ini penerbangan pertamamu yang kamu ingat, kata Kirana riang. Terakhir kali mereka terbang adalah saat Dimas belum berusia 2 tahun. Ini keren banget, Ma. Asyik sekali kita terbang. Kamu mungkin tidak ingat terbang terakhir kali, ya? Tanya Kirana, lalu seketika takut dengan pertanyaannya sendiri. Bocah itu memandang ke jendela pesawat dengan serius. Tidak, sama sekali tidak ingat apa-apa. Kirana menghela napas lega. Dia takut ingatan Dimas tentang ayahnya akan muncul kembali. Selama 3 tahun, Dimas hampir tidak pernah menyebut papanya. Kirana terus menciptakan cerita tentang menjelajahi dunia-dunia baru. Dimas tumbuh, dan pertanyaannya berkurang. Selama 1,5 tahun terakhir, dia tidak pernah bertanya sama sekali. Tapi Kirana terus-menerus khawatir. Bagaimana jika teman-teman sekelasnya bercerita tentang ayah mereka? Untungnya, itu tidak terjadi. Mungkin karena dia sudah berbicara dengan ibu teman-teman Dimas. Tapi dia tahu, sebentar lagi dia harus bicara serius. Mama, lihat, kita di atas awan. Seru bocah itu penuh kekaguman. Kirana memandang putranya dan teringat penerbangan mereka bersama Bima. Dimas duduk di pangkuan papanya, memandang keluar jendela dengan tenang, sementara anak-anak lain berteriak. Kirana melihat mereka dan merasa sangat bahagia. Dia tidak pernah berpikir bahwa penerbangan itu adalah yang terakhir. 1,5 tahun kemudian, dia dan Bima terbang tanpa Dimas. Saat itu hubungan mereka sudah mulai ada kesalahpahaman, kecurigaan. Tujuan perjalanan itu adalah untuk mendekatkan diri kembali. Itu tidak berhasil. Hubungan mereka semakin memburuk.
Kirana memanggil pramugari, meminta air. Dia tidak ingin kembali ke kenangan tentang suaminya, tapi ingatan itu tidak mau pergi. Dia marah pada dirinya sendiri karena melanggar keputusannya untuk memulai hidup baru. Tidak apa-apa, coba lagi, pikirnya, minum air, menutup mata, berusaha tidur. Mama, aku mau ke toilet. Putranya membangunkannya. Biar mama antar. Ah ma, aku sudah besar, aku 8 tahun. Ibu pramugari sudah menunjukkan, kalau ada apa-apa, aku akan bertanya. Pintar sekali anak mama, kata Kirana dan membiarkan putranya pergi. Dia melangkah maju dengan percaya diri. Pramugari menunjukkan toiletnya. Setelah memastikan putranya sampai, Kirana kembali melihat ke jendela. Pesawat terbang dengan stabil, tapi semenit kemudian terdengar suara. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini kapten. Kita sedang mendekati zona turbulensi. Mungkin ada sedikit guncangan. Dimohon tetap tenang. Situasi normal akan berakhir dalam semenit. Belum selesai pilot bicara, pesawat sudah mulai berguncang. Dimas, hati Kirana menciut. Anakku, dia pasti takut di sana. Kirana langsung berdiri, ingin berjalan ke toilet, tapi dari belakang terdengar suara wanita. Nona, silakan duduk. Kita sedang dalam zona turbulensi. Aturan keselamatan mengharuskan. Pramugari itu berusaha mendudukkannya. Putraku di sana. Aku harus lewat. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Saat itu, Dimas keluar dari toilet. Dia berjalan tenang menuju barisnya, tapi tiba-tiba berhenti mendadak. Setelah berdiri sejenak, dia berjalan lagi, tapi lebih cepat. Saat sudah sangat dekat, Kirana melihat wajahnya yang pucat dan ketakutan. Mama, ucapnya dengan suara gemetar. Dimas, kamu takut apa? Itu turbulensi, tidak menakutkan. Kirana berpikir dia takut karena guncangan. Mama, Dimas mengulang hampir berbisik. Di sana ada papa duduk sama tante. Kirana segera mendudukkan putranya di kursinya. Nak, kamu bicara apa? Kamu pasti salah lihat. Tidak. Aku yakin melihatnya, rambutnya saja yang beda, tapi itu dia. Mama pergi lihat saja. Kamu pasti lelah, tidurlah. Kita rebahkan kursinya, nanti kamu tidur. Mama tidak percaya padaku? Kenapa tidak percaya? Mama percaya. Cuma, di dunia ini banyak sekali orang, dan beberapa di antaranya sangat mirip. Kamu, kemungkinan besar, bertemu dengan om yang mirip. Aku yakin sekali itu dia. Kata bocah itu, melipat tangan dan menatap keluar jendela. Kirana mengerti bahwa meyakinkannya itu sia-sia. Dia sendiri sulit tetap tenang. Dia berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa tidak mungkin Bima ada di sana. Mungkin ingatan anak itu tentang penerbangan dulu muncul kembali, makanya dia merasa melihatnya. Memastikannya mudah, berdiri, berjalan ke toilet, dan kembali. Tapi Kirana tidak berani. Bagaimana jika memang benar ada seseorang yang sangat mirip duduk di sana? Itu akan benar-benar mengguncangnya. Selama sisa penerbangan, Kirana tidak berdiri, takut menoleh. Setelah 1,5 jam, pesawat mulai menurunkan ketinggian. 20 menit kemudian, pesawat mendarat dengan selamat. Para penumpang langsung berdiri, mengambil barang-barang mereka. Kirana tidak terburu-buru, menunggu kerumunan mereda. Dia duduk, mengamati orang-orang yang berdiri. Saat itu, seorang pria di salah satu baris depan berdiri. Kirana seketika menyadari, itu pria yang sama. Dia sangat mirip dengan Bima. Hanya wajahnya sedikit lebih gemuk, rambutnya lebih pendek. Dia meregangkan badan, dan topinya sedikit melorot. Kirana melihat tahi lalat di dekat dagunya. Ini tidak mungkin, terlintas di benaknya. Tidak, ini mimpi. Kebetulan konyol, kebetulan semata. Aku tidak mau percaya. Ini gila. Kirana gemetar, tapi demi putranya, dia menyembunyikan emosinya. Pria itu memakai topinya lagi, menggandeng tangan wanita berambut pirang itu, dan ikut berdiri di lorong. Topinya kembali menutupi wajahnya. Orang-orang keluar. Beberapa menit kemudian, Kirana menyuruh Dimas bersiap. Dia sengaja menunggu lebih lama, agar tidak berpapasan dengannya. Setelah keluar melalui Garbarata, dia tidak bisa melewati petugas maskapai di konter. Kirana mengerti bahwa gadis itu bertanggung jawab untuk penerbangan lain, tapi dia perlu meluapkan perasaannya sedikit.
Permisi, boleh saya tahu, apakah ada orang tertentu yang terbang bersama saya di penerbangan ini? Mohon maaf, saya sedang menunggu keberangkatan penerbangan lain. Tapi secara teori, Anda bisa membuka database? Ini kan maskapai yang sama. Secara teori bisa, tapi saya akan melanggar undang-undang data pribadi. Nona, saya mohon Anda mengerti situasi saya. Mungkin Kirana mencondongkan tubuh ke telinga petugas itu dan berbisik agar Dimas tidak mendengar. Melanjutkan, di sana terbang suami saya yang beberapa tahun lalu dinyatakan hilang. Petugas itu memandang Kirana, lalu ke Dimas. Rupanya tatapan anak itu meluluhkan prinsipnya. Dia mengetik sesuatu di layar. Mohon sebutkan nama lengkapnya. Keras, Belov Aryon Lvovich, kata Kirana, menyebutkan nama pertama yang terlintas di benaknya, mengingat apa yang pernah didengarnya di bar. Tidak ada orang dengan nama itu yang terbang di penerbangan Anda, jawab petugas itu. Selesai. Saya sangat menyesal, tapi saya mohon Anda menyingkir dan tidak memberitahu siapapun apa yang saya lakukan. Ya tentu, jawab Kirana kebingungan. Maaf. Dia menggandeng tangan Dimas dan berjalan menuju area pengambilan bagasi. Kirana melihat ke arah konveyor hitam. Di sudut matanya, dia melihat pria bertopi itu. Dia sudah mengambil bagasinya dan bersama pasangannya menuju pintu keluar. Syukurlah itu bukan dia, pikir Kirana. Kalau iya, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Memang ada kebetulan seperti itu. Tapi tahi lalat itu, aku harus melupakan semuanya dan fokus pada liburan. Setelah mengambil koper, mereka pergi ke hotel. Kirana menyukai kamarnya, dari jendela terlihat pemandangan laut. Dia keluar ke balkon, menarik napas dalam-dalam, secara mental melepaskan situasi itu. Kehidupan baru terus berjalan. Di depan ada hari-hari liburan, matahari, laut. Pertemuan tak terduga apapun tidak akan mengganggu. 3 hari pertama berjalan luar biasa. Cuaca menyenangkan, kursi pantai tersedia. Hanya saja kadang-kadang di malam hari terdengar pertengkaran dari kamar sebelah. Di sore hari keempat, Kirana seperti biasa keluar ke balkon. Cuaca mendung. Dia hendak masuk, tapi mendengar penghuni kamar di bawah keluar ke balkon. Mereka berbicara dengan nada tinggi. Pasangan yang sama yang sering bertengkar di malam hari. Citra, apa ada hal lain di dunia ini yang menarik perhatianmu selain uang? Pria itu bertanya dengan keras. Tentu saja. Tapi agar aku tertarik pada sesuatu, aku harus dijamin dulu. Gadis itu balas berteriak. Kirana memutuskan untuk tetap di sana. Bukannya dia suka menguping, tapi dia jadi penasaran sejauh mana kekurang ajaran itu bisa pergi. Selain itu, suara pria itu terdengar familiar. Bukankah aku sudah menjamin kebutuhanmu? Pria itu melanjutkan. Kamu bercanda? Kamu membawaku ke tempat kumuh ini di Sochi yang entah berantah. Dan aku butuh Siprus, Maladewa, Bali. Kamu mengerti? Tapi Citra, ini bukan tempat kumuh. Ini hotel bintang 4. Jika sugar daddy-mu yang dulu mengajakmu bersenang-senang di Maladewa, itu karena mereka hanya butuh tubuhmu. Dan kamu butuh hal lain? Tentu saja. Aku mencoba mengajarkan sesuatu padamu, menjelaskan, membuatmu sedikit lebih pintar. Kamu cerewet sekali. Kelihatannya pria muda, tapi bertingkah seperti kakek-kakek kolot. Aku kakek-kakek? Suara pria itu menjadi lebih rendah. Ya sudahlah, tapi aku akan beritahu rahasia. Kamu juga tidak semakin muda. Seiring berjalannya waktu, apa yang membuat pria kaya mengejarmu akan hilang. Dan apa yang akan tersisa? Kirana terpaku. Saat pria itu berbicara lebih pelan, dia mengerti. Itu suaminya, Bima. Dia tidak mungkin keliru dengan orang lain. Dia tidak langsung mengenalinya, karena dia hampir tidak pernah mendengar suaminya berteriak. Semua pertengkaran mereka berlangsung dengan tenang atau diam. Tapi saat pria di lantai bawah mengucapkan, dan apa yang akan tersisa? Keraguan Kirana sirna. Itu adalah frasa kesayangan Bima. Dia menggunakannya dalam setiap perdebatan. Tapi itu tidak mempan pada Citra. Dia tertawa keras. Omong kosong apa ini? Bahkan di usia 40, aku akan terlihat lebih baik daripada semua pacarmu yang dulu dan yang akan datang digabungkan. Katanya di sela tawa, lalu membanting pintu dengan keras. Dia masuk dari balkon. Bima yang dicurigai berdiri sebentar lagi, membuka pintu, mulai mengatakan sesuatu, dan masuk ke kamar. Kirana syok.
Dia ingin mendengar suaranya lagi untuk memastikan. "Dimas, Mama ada urusan sebentar. Segera kembali," katanya pada putranya. Keluar dari balkon. Dia berlari keluar ke koridor, memanggil lift, tapi lift itu lambat sekali datang, seolah mengkhianatinya. Lalu Kirana bergegas ke tangga, turun 1 lantai, dan menemukan kamar yang sama, tepat di bawah kamar mereka. Melupakan sopan santun, dia menempelkan telinga ke pintu. Pasangan itu terus bertengkar. "Kamu tidak takut kalau aku pergi begitu saja sekarang? Kamu mau pergi kemana, Citra? Kemana saja? Memangnya di Sochi kurang pria kaya? Yang lebih kaya darimu pasti banyak. Nanti kamu akan menyesali kata-katamu. Bagaimanapun aku tidak peduli. Pergi kemana saja kamu mau. Aku tidak peduli padamu dan pria-pria kayamu. Dasar kakek tua miskin yang menyedihkan. Nanti kamu yang pertama merangkak kembali padaku, meminta maaf, memohon di lutut agar aku kembali. Kamu bisa berpikir apapun, tidak akan ada yang merangkak mengejarmu, mentang-mentang merasa seperti putri raja." "Oh, tidak akan. Kalau begitu selamat tinggal," kata gadis itu dengan keras dan berjalan menuju pintu. Kirana nyaris tidak sempat menempelkan diri ke dinding. Gadis itu melesat keluar dan berlari menuju lift, tidak melihat Kirana. Mengerikan sekali. Apa yang aku lakukan? Berdiri, bersembunyi dari pasangan yang aku uping. Memalukan sekali. Kirana memarahi dirinya sendiri dalam hati. Tapi dalam hatinya dia mengerti, menguping itu ada alasannya. Kebetulan seperti ini tidak mungkin. Pertama pesawat, lalu tahi lalat, dan sekarang suara. Entah Kirana sudah gila, atau di balik dinding itu adalah suaminya yang meninggal. Tapi Dimas juga mengenalinya. Anak-anak tidak bisa dibohongi. Kirana memutuskan untuk pergi ke jendela di ujung koridor untuk menarik napas, tapi dia tidak bisa beristirahat lama. Pintu kamar terbuka, dan seorang pria keluar dari sana. Kirana nyaris tidak sempat membalikkan badan ke jendela. Di pantulan kaca dia melihat pria itu menutup pintu kamar dengan kartu dan berjalan menuju lift. Saat dia menunggu lift, Kirana memutuskan untuk mengikutinya. Dia berlari ke tangga dan cepat turun, ingin menyusul lift. Berhasil. Mereka tiba di lantai dasar kira-kira bersamaan. Kirana melihatnya pergi. Jika menghilangkan beberapa kilogram berat badan tambahan dan uban, itu akan menjadi Bima yang sama persis. Dia mengenakan kaos tanpa lengan dan celana pendek. Mengidentifikasi suami yang meninggal berdasarkan penampilan fisiknya tidak sulit. Dia mengikutinya dari kejauhan, tidak mengerti tujuan pengintaian ini. Tetapi sesuatu mendesaknya untuk terus berjalan. Pria itu berjalan ke bar, mengambil koktail dan duduk di konter. Permainan detektif ini memikat Kirana. Dia menaikkan kerah jaketnya, mengacak-acak rambutnya, mengenakan kacamata hitam. Dia mendekat ke konter dan, dengan suara yang direndahkan, memesan mojito. Dia meminumnya selama sekitar 5 menit, sementara pria itu menenggak beberapa sloki tequila. 10 menit kemudian, minuman itu mulai bereaksi. "Nona, coba Anda katakan." Kirana tersentak. Bima bicara padanya. Tidak ada orang lain di konter saat itu. "Kenapa Anda begitu?" Dia diam, mencari kata yang tepat. "Begitu apa?" tanya Kirana dengan suara rendah. "Rumit." Bima memilih kata yang paling tidak menyinggung. "Mungkin hanya Anda yang merasa begitu. Semuanya jauh lebih sederhana." "Nah, ini dia, solidaritas wanita. Anda sama sekali tidak tahu situasi saya, tapi bilang itu hanya perasaan saya." "Yah, saya bisa menebak," jawab Kirana, menatap lekat-lekat gelas kosongnya. Dia takut berbalik menghadapnya. "Dan apa yang Anda tebak?" "Jelas, Anda baru saja bertengkar dengan kekasih Anda. Mungkin dia kabur, atau bersikap kasar. Dan sekarang Anda mencari dukungan, seseorang yang akan bilang Anda benar, dan dia gadis bodoh yang masih kecil." Kirana menggunakan hasil mengupingnya tanpa ragu. "Ya, Anda sangat jeli. Saya bahkan terkejut. Intuisi wanita benar-benar ada. Tapi saya harus mengecewakan Anda." "Kenapa?" "Saya bukan orang yang akan bilang Anda hebat dan gadis-gadis itu buruk. Mungkin dalam kasus Anda gadis itu memang bodoh.
Tapi Anda juga tidak jauh lebih pintar. Namun Anda berani sekali. Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung. Kirana sendiri tidak sadar bagaimana dia menjadi kasar. Tidak, Anda harus menjelaskan apa maksud Anda. Kirana menghela napas. Dia harus mengatakan apa yang dia pikirkan tentang pria-pria seperti itu. Yah, Anda para pria, tidak ada yang memaksa Anda memilih yang muda dan bodoh. Anda sendiri yang meninggalkan yang cerdas dan matang. Berselingkuh, lalu mengeluh bahwa orang hanya menginginkan uang Anda. Anda membaca saya seperti buku terbuka, tapi Anda tahu, ada hormon juga yang membuat kami memilih yang muda. Kedengarannya seperti alasan konyol. Kemampuan untuk melawan dan menahan insting hewani itulah yang membuat kera menjadi manusia. Anda kan katanya manusia? Sepertinya begitu. Jadi, kenapa harus menceritakan dongeng tentang hormon ini? Bagaimanapun, mungkin saya terlalu berlebihan. Tidak, saya sendiri yang bertanya pada Anda. Bima memesan segelas lagi dan menghabiskannya. Oh, saya sudah agak mabuk. Maaf, boleh tanya satu hal lagi? Silakan. Jika Anda begitu pintar dan tahu segalanya, katakan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saya tidak tahu sama sekali. Belajar mengendalikan hormon Anda. Bagaimanapun, saya rasa besok atau lusa teman muda Anda akan kembali. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Itu pilihan Anda. Saya bukan psikolog. Mungkin tinggalkan saja dia? Jawab Kirana. Tidak mengerti tujuan pembicaraan ini. Kekuatan entah apa menariknya pada Bima, tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dengar, bukankah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Pria itu bertanya tepat saat Kirana berpikir untuk mengungkapkan jati dirinya. Saya rasa tidak. Saya baru pertama kali di sini. Warna suara Anda sangat familiar bagi saya. Mungkin Anda keliru dengan orang lain? Kirana sadar memutuskan untuk segera pergi. Baiklah, semoga sukses dengan kehidupan pribadi Anda. Saya harus pergi. Apakah kita akan bertemu lagi? Mungkin, jawab Kirana. Dia keluar dari bar dan memanggil lift. Dia mengerti, yang menyelamatkannya hanyalah Bima yang sudah agak mabuk. Sekarang dia tidak ragu lagi. Itu dia. Bukan saudara, bukan kembaran. Intonasi, tatapan, suara, tingkah laku, dan bagaimana penampilannya saat minum. Dan perilakunya terhadap wanita juga tidak berubah. Sekarang dia harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Mengungkapkan diri, dan untuk apa. Dan apa yang akan tersisa. Seperti yang akan ditanyakan Bima. Hanya demi menatap matanya, berapa banyak hal yang sudah dia lihat di mata itu selama bertahun-tahun. Tapi di sisi lain, hanya karena penasaran, kenapa dia melakukan ini untuk pindah ke keluarga lain. Tapi kalau begitu, dia bisa saja meninggalkan, bukan membuatku menderita dan menangis selama 3 tahun. Betapa pengecutnya dia, pikir Kirana sambil masuk ke kamar. Dia tidak menyadari bagaimana reaksinya berubah. Di pesawat dia gemetar, susah payah menahan histeria. Sekarang, tenang dan yakin. Dia tidak ingin memaksakan diri untuk mengungkapkan jati dirinya. Hanya rasa ingin tahu yang mengganggu. Apakah ada orang lain dari kehidupan lamanya yang tahu dia masih hidup? Siapa namanya sekarang? Kirana punya 2 pilihan. Pertama, merasa senang orang itu masih hidup dan melanjutkan hidup dengan tenang, menikmati kebahagiaan, berlibur. Beberapa tahun lagi, bilang pada putranya bahwa papa hanya meninggalkan keluarga. Tidak jelas mana yang lebih buruk bagi mental anak. Duka karena meninggal atau sakit hati karena dikhianati. Pilihan ini tampaknya lebih disukai. Pada akhirnya, dia akan menemukan pria lain. Pilihan kedua, bertemu dengan Bima tanpa bersembunyi. Pembicaraan berat, penjelasan, pembenaran, bertemu dengan kekasih barunya. Tapi bahaya utamanya, perasaannya. Perasaan itu bisa kembali mendorongnya padanya. Tapi Kirana menolak pilihan ini. Berbeda halnya berduka atas yang meninggal. Berbeda pula melihat pembohong, pengkhianat, bajingan. Cinta macam apa yang bisa ada di sana. Kirana belum memutuskan apa yang harus dipilih. Dia memandang Dimas yang tidur, menyelimutinya. Dia menarik napas dalam-dalam. Hari berikutnya mereka berencana pergi ke pantai. Cuaca membaik. Kirana berdiri di depan cermin, memilih pakaian. Dia memutuskan untuk lebih berhati-hati.
Kacamata lain lebih lebar menutupi separuh wajah. Ditambah topi lebar besar, melindungi diri bukan hanya dari matahari. Jika Bima tinggal tepat di bawahnya, pertemuan kebetulan mungkin terjadi. Kirana belum memutuskan apakah akan mendekat atau tidak. Sementara ini, penyamaran. Dia menggandeng tangan Dimas dan pergi ke lift. Perjalanannya lama. Di pagi hari semua orang pergi ke pantai. Mereka masuk lift. Lift berhenti, pintu terbuka. Wanita berambut pirang dicat masuk ke lift. Citra. Dia berdiri tanpa ponsel, dengan wajah tidak senang. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Harusnya mereka jangan banyak anak, nanti liftnya penuh, katanya dengan suara menjengkelkan. Nona, apa yang Anda katakan? Liftnya cuma satu, penghuninya banyak. Saya menunggunya sama seperti Anda, jawab Kirana tenang. Aku tidak peduli berapa lama kamu menunggu. Citra memandang Kirana dengan tatapan tajam. Pakai baju lusuh, masih saja berani bicara padaku. Kirana tidak merasa kesal. Dia merasa lebih tinggi dari itu. Hanya menutup telinga Dimas. Mereka sampai di lantai dasar dalam keheningan. Di lobi ramai sekali. Gadis yang menyebalkan itu menghilang di kerumunan. Kirana merasa senang. Kemungkinan besar dia pergi menemui Bima. Sesampainya di pantai, Kirana menyadari dia benar 2 kali. Kemarin dia bilang gadis itu akan kembali. Takut atau perhitungan. Dan gadis itu pergi menemui Bima yang tampaknya sudah mengambil kursi pantai. Sialnya, 2 kursi kosong ada di dekatnya. Hanya berjarak beberapa baris. Bisa dilihat dan bahkan didengar. Tidak ada pilihan lain. Kirana tidak ingin merusak liburannya dan putranya. Dia berjalan dengan hati-hati ke kursi pantai. Dengan penyamarannya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia perlahan-lahan mengatur barang-barang, mengoleskan tabir surya pada Dimas, lalu berbaring. Tidak perlu menunggu lama untuk hal menarik. Citra mulai memarahi Bima. Tidak bisakah kamu mencari tempat yang lebih dekat ke laut? Keluhnya marah. Ini yang paling dekat. Kalau mau lebih dekat, harus bangun lebih pagi. Bukan malah tidur sampai jam 11. Oh, siapa yang bicara begitu padaku? Siapa yang minum-minum sampai jam 2 pagi kemarin? Bukankah itu kamu? Aku tidak tidur, menunggumu, makanya tidak bisa bangun lebih pagi. Aku ingatkan sayangku, kamu pergi meninggalkanku kemarin. Dari mana aku tahu kamu sudah kembali ke kamar dalam 2 jam? Ini semua akan jadi pelajaran buatmu, agar kamu takut kehilangan aku. Bima tidak menjawab, tapi Citra tidak berhenti. Aku memberinya keringanan, melupakan semua sakit hati, melupakan kebohonganmu, penghinaanmu. Kapan aku menghinamu? Dan liburan ini bukan penghinaan? Hotel murahan ini, kamu tahu berapa lama aku menunggu lift sialan itu hari ini? Naik lift sama ibu-ibu yang ditinggalkan suaminya. Setelah mendengar kata-kata itu, Kirana memutuskan untuk berhenti mendengarkan.